تعلمنا وانتهينا في مبحث علم العروض والأنهة إلى القسم الثاني من هذين العلمين وهو علم القافية. التعريف من علم القافية هو علم يعرف به أحوال أواخر الأبيات الشعرية من حركة وسكون ولزوم وجواز وفصيح وقبيح ونحوها. Jadi ilmu qafiyah ini khusus di awakhir abiyat, di akhirnya aja. Ya, jadi dan di sini tidak membahas wazan, tidak bahas bahar. Kita di akhir bait ya, setiap qasidah itu atau qasidah itu kan yang banyak ya, yang 7 lebih ya. Atau bait-bait syair itu kita lihat di awakhirnya saja. Kita lihat dari segi harokatnya dan sukunnya, luzum dan jawaznya, fasih dan qobihnya. Maka yang kita pelajari di ilmu qafiyah adalah yubhasu hadzal ilm fil qafiyah fi wa hurufiha wa harakatiha wa nau'iha wa aqsami kulli minha wa fi alqabiha wa uyubiha. Ya, jadi yang kita pelajari di ilmu qafiyah itu huruf-hurufnya, ya, huruf di akhir bait ya. Kemudian harakat di akhir bait, nau'nya di nau'ul qafiyah di akhir bait ya. Kemudian aqsam kulli minha dan laqab ya atau alqabul qafiyah dan uyubul qafiyah. Faidatuhu wa ahamiyatuhu. Jadi buat apa sih kita belajar ilmu qafiyah? Al-qafiyatu juz'un minal baiti syi'ri. Hiya al-unsur asani min anasiri syi'r ya. Karena syi'r itu kan dia mandum muqaffa. Ya, jadi setelah kita tahu nadom di buhur syi'riyah yang 16 itu baru kita masuk ke qafiyahnya. Fala yu'addul kalam syi'ran illa idza kana muqaffam mauzunan. Nah, muqaffa itu jadi syair itu harus ada qafiyahnya. Nah, kayak apa itu qafiyah? Yang awakhirnya itu ada kaidahnya sendiri ya. Kemudian juga ada wazannya yaitu bahar. Fal qafiyatu hiya masdarul musiqa al kharijiyah fi syi'r. Ya, jadi kalau akhir-akhirnya sama itu kan jadi ada nadanya. Li wuqu'iha fi awakhiril abyat wa faidatu ilmu qafiyah hiya al ihtiras anil khata' fil qafiyah. Jadi kalau kita tahu ilmu qafiyah akhirnya kita jadi bisa bikin qafiyah yang benar ya kan. Wadi'uhu Khalil bin Ahmad al-Farahidi. Ta'riful qafiyah, al-qafiyah lugatan. Sebenarnya qafiyah itu secara bahasa itu apa sih ya kan kalau kita masuk ke diskursus pembahasan syair, akhirnya qafiyah itu yang khusus ke awakhir bait itu, entah sukunnya atau harakatnya atau hurufnya gitu itu. Nah, kalau secara lugatan sebenarnya al-qafiyatu ala wazni fa'ilah. Ya, qafiyah fa'ilah ya kan. Minal qafwi. Ya, jadi qafa qafwan masdarnya itu. Wa huwal itiba ya. Jadi qafa itu artinya ittaba'a. Ya, akhirnya masdarnya fa'ilah ya. Itu adalah itiba artinya secara lugatan. Min qaulihim qafautu fulanan atau ittaba'tuhu. Wa inna masumiyat al-qafiyah. Kenapa sih ilmu ini dikasih nama qafiyah? Kan qafiyah secara bahasa itu artinya itiba ya. Lianha takfu ma sabaqaha minal abyad. Karena dia ngikutin bait sebelumnya. Kalau akhir bait sebelumnya itu nun, dia juga ikutan nun. Akhir bait sebelumnya itu diakhiri dengan misalkan ada matnya atau ada wawnya kan bisa harokat atau sukun ya. Nah, biasanya sukunnya itu berupa mat gitu atau sukunnya itu berupa harf ilah maksudnya yang waw atau sebelumnya itu jadinya lain karena sebelumnya misalkan fathah terus ketemunya waw sakinah gitu-gitu. Jadi itu ada pembahasannya di qafiyah. Fa ismul fa'il huna ala babihi. Ya, jadi qafiyah itu kan fa'ilah. Ya, jadi dia itu muttabi ya karena ittiba. Nah, wazannya fa'ilah itu emang musamma ala hadza ala hasbi waznihi ya ala babihi. Wakila sumiyat bihada. Kemudian ada pendapat lain, kenapa qafiyah dikasih nama qafiyah? Li'anna syair yakfuha ayat tabi'uha wa yatlubuha. Karena syair itu sengaja bikin, sengaja ngikutin ya. Fahiya ism fa'il bimakna maf'ul. Nah, kalau tadi kan fahuwa ala babihi itu maksudnya makna qafiyah ala wazni fa'ilah karena memang muttabi yang ngikut gitu kan. Nah, kalau di sini pendapat kedua, dia tuh wazannya fa'ilah, wazan fa'il tapi maknanya maf'ul ya karena qafiyah di sini maknanya makfuah ya. Karena dia yang maf'ul maknanya itu, bukan makna fa'il. Kalau yang tadi ala babihi. Al-qafiyatu istilahan hiya akhiru sakinaini fil bait. Nah, jadi secara istilah qafiyah itu ya jadi kita ngelihat dua sukun di akhir taf'ilah, di akhir bait itu. Jadi taf'ilah terakhir itu kan pasti ada dua sukunnya. Nah, yang kita bahas itu sukun terakhir sampai sukun sebelumnya. Ya, jadi dua sukun yang kita bahas. Ya. Wa ma bainahuma dan huruf-huruf di antara dua sukun itu. Ma'al mutaharik alladzi qabla sakin awal dan juga satu huruf berharokat sebelum sakin yang pertama. Karena yang kita bahas dua sukun terakhir ya.
sukun pertama dan sukun kedua, dan huruf-huruf baina dua sukun itu, dan huruf sebelum sukun pertama. Itu yang kita bahas di qafiyah. Karena kalau misalkan qafiyahnya itu pas ya, otomatis melodinya tambah enak lagi gitu. Karena kalau di bahar kan kita cuma mikir harokat sukun harokat sukun. Ya. Kalau di qafiyah ini sampai kita sukunnya itu berupa apa? Berupa waw atau berupa mat atau berupa huruf biasa gitu ya. Itu yang dibahas. Suarul qafiyah wa ala hadza ta'rif faqad ta'addadat suarul qafiyah ya. Jadi qafiyah itu karena kita bahas sakinain ya, akhir sakinain min kulli bait dan huruf baina sakinain dan juga huruf qabla sakin awal. Nah, maka beberapa gambaran qafiyah. Contohnya nih, qafiyah yang dari kalimah wahidah. Contohnya wafir ya nadanya ilahilas ya. Wa kullu ma wadatin fillahi tabqa alal ayyami min sa'atin wa dhiqin. Nah, diki, oh diki ya, nggak bukan dikin ya. Diki gitu ya. Nah, di sini kita lihat diqi. Nah, mana sukunnya? Ya, sukun yang di akhir yang diqi di huruf di harokat isba setelah qaf dan juga harokat ya. Nah, jadi qafiyahnya itu kita cuma bahas antara ya dan ya. Ya, dan di antara ya ada qaf dan juga dot karena dia sebelum sakin yang pertama. Fal qafiyatu hiya diqi ya. Haitsu tabda'u minal mutaharrik ya. Dotnya itu kan mutaharrik qabla sakin awal. Nah, itu kita masuk juga di pembahasan qafiyah. Harfu dot di sini qabla awali sakinaini wa huwal ya. Sakin asani harful ya yang isba yang diqi. Nah, berarti itu kita udah nemu qafiyahnya dalam satu kalimah aja. Nah, tapi belum pasti di satu kalimah. Contohnya aja kita taktik taf'ilah aja ada baina dua kalimah atau baina salah si kalimat juga bisa. Wa misluhu aidan kalimatu taqwa ya. Contohnya adu wa kabituqa wal ilmi faqhar fa anta bida wa dzaka alaihi taqwa. Nah, kita udah nemu di sini. Mana dua sukunnya? Sukun yang pertama qaf karena dia haruf sakin. Sukun yang terakhir haruf setelah waw itu. Wa di sini ya, matnya wa ya. Makanya qafiyah huna taqwa wa hiya kalimah. Satu kalimah aja. Kalimah di sini maksudnya satu kalimah. Satu kata. Wa awalul mutaharik harf ta ya. Taqwa. Karena ta di sini harf mutaharik qabla sakin awal, qabla awali sakinain. Wa huwa harf qaf, wa sakin asani huwa aliful layyinah ya. Yang setelah waw itu. Ya, jadi yang kita bahas di qafiyah itu takwanya aja. Itu satu kalimah. Ada yang dari ba'dul kalimah, jadi nggak sampai satu kalimah lengkap. Ba'dul kalimah aja dia udah jadi qafiyah. Contohnya, fi qouli Ali bin Abi Thalib, ya bahannya wafir juga. Habibun bata ya'sirunil habibu wa mali siwahu fi qalbi nasibu. Nah, di sini mana sakinainnya? Jadi nasibu ada harf isba ya. Nasibu. Nah, akhirnya kita dapat kalau sukun yang terakhir kan bu di isbanya ba dan juga sebelum baknya langsung. Nah, padahal sebelum bak langsung ada shot kan. Sebelum shot itu dia masih ba'dul kalimah karena satu kata itu nas mulai dari nun tapi kita yang bahas di qafiyahnya cuma shot. Nah, makanya di sini cuma juz'un min kalimatin nasibu, cuma sibunya aja ya qafiyahnya itu. Sibu. Tabda'u minal mutaharrik ya harf dot harf shot ya shot di sini nasibu qabla awali sakinain alia wa sakin asani huwa harf isba al waw fi akhiril bait. Mufa'alatun mufa'alatun fa'ulu. Jadi cuma ulu gitu. Kalau di wafir cuma gitu aja. Kemudian wa minasyawahid ala dzalika aidan qaulul qadi al-arjani dari Kamil kamulal jamalu minal buhuril kamilu mutafa'ilun 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 wadah rumislu bun yahi top anma ala halin yakirru. Fal qafiyatu ba'du kalimah kirru. Nah, dia kita udah nemu sukun yang pertama ro, sukun yang kedua isba'nya ro. Jadi cuma bainahuma cuma satu haraf mutaharik aja. Dan kita ngambil satu haraf mutaharik qabla awal sakinain.
Fahiya tabda min harfil qaf fahiya mutaharik waqi qabla al sakinain wa sakin sani huwa harf isba waw ya. Kirru ya kan. Karena kamil jadi mutafa'ilun. Nah, jadi cuma fa'ilun. Antakunal qafiyah kalimah wa ba'du kalimah. Ya, jadi ada juga qafiyah itu hampir 2 kalimat ya, 1,5 ya di sini. Kalimah wa ba'du kalimat 1,5. Jadi nggak sampai 2 kata komplit tapi cuma satu kata lebih setengah lagi. Jadi masuk kata kedua tapi kata keduanya nggak diambil semua, cuma ambil setengahnya aja ba'dul kalimah. Contohnya di sini rajas ya. Qayyadahul hubbu kama qayyada ra'in jamala ya kan, mustafilun ya. Qayyadahul hubbu kama. Kemudian kita lihat di akhirnya ain jamala. Nah, kita lihat sukun terakhirnya ya otomatis di akhir bait ya jamala di isbahnya lam. Nah, kemudian mim masih berharokat, jim masih berharokat, ain. Nah, di situ ada nun sakinah karena di situ ada tanwinnya. Nah, fahiyah tabda min ain. Al mutaharik qabla awali sakinain. Ya karena sukunnya itu setelah ain, ainnya masih masuk, ainnya masih mutaharik. Awal sakinain at-tanwin wasakin asani alif ya, alifnya jamala. Jadi ain jamala. Jamala itu udah satu kalimah ya. Ro'in kalimah sebelumnya. Jadi kalimat yang kedua setelah jamala kan. Sebelum jamala. Nah, tapi kita ambil dari ro, kita ngambilnya in aja. Berarti di sini kalimah wa ba'du kalimah atau juzul kalimah ukhra. 1,5 kata gitu ya. Contoh lagi yang lain yang minal mutaqarrib anil mutaqarribi qalal khalilu fa'ulun 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 fa'ul fa in kana khairan fa khairan tanalu wa in kana syarran fa syarran taro gitu. Qafiyahnya di sini ron taro karena kita tahu ro masih berharokat, ta masih berharokat, ron, nah baru ditanwinnya ron di sini yang ada sakinnya. Berarti yang kita bahas tuh rontaro ya. Nah, oke, berarti di situ kalimah wa ba'du kalimah. Yang keempat, qafiyah min kalimaten. Ya, berarti kolnya Ahmad Syauqi contohnya la tahja'anna ila zama nifaqat yunabbahu man haja. Mutafa'ilun mutafa'ilun mutafa'ilun. Nah, di sini kita ngambilnya man haja. Man itu udah kalimah ya karena itu haraf, haja juga udah kalimah. Berarti kita ngambil dari kalimaten. Karena jim masih berharokat, ha masih berharokat, nun baru yang sakin. Sebelum nun mim. Nah, mimnya man ya. Man haja. Fal qafiyatu fil baitaini man haja. Nah, jadi dia dari 2 kalimah. Fa bidayatuhuma minal mutaharrik mim qabla awal sakinain nun fi man wasani minhuma huwal ain fi akhiril bait. Wa mislu qaulu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an minal mutaqarrib ya. Anil mutaqarribi qalal khalil fa'ulun 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 fa'ul ya. Asiruka sirruka in suntahu wa anta asirun lahu in dohar. Nah, di sini kita lihat nih sakin yang terakhir ro. Sebelumnya masih hak mutaharik, do masih mutaharik, nun barulah sakin. Sebelum nun hamzah. Jadi dari in dohar itu kita ambil. Berarti dari 2 kalimah. Yang kelima antakun al qafiyah kalimatain wa batu kalimah. Berarti 2,5 ya. Kalimah masih lebih lagi. Wa min qaulu Abi Nuwas minar rajas manhuk ya. Udah rajas manhuk. Rajas mustafilun 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 ya. I'mal wa badir ajalak wah timbi khairin amalak ya. Fal qafiyatu fil bait awal ya. Di sini kita ke akhirnya kaf. Nah, sebelumnya lam masih berharokat, mim masih berharokat, ain masih berharokat. Nah, baru ro di sini. Rin amalak. Nah. Tabda'u minal mutaharik dal. Oh, yang selanjutnya nih. Wal qafiyatu fil baiti sani. Bait awalnya mana ya? Langsung bait sani nih. Fal qafiyatu fil bait asani rin amalak ya wa bidayatuhuma minal mutaharik ro. Rin amalak.
qabla awali sakinain tanwin wasani minhuma kaf. Huruful qafiyah tatakawanul qafiyah min sitati ahruf. Nah, jadi setelah kita tahu ta'rifnya qafiyah itu apa, maudu'ul qafiyah itu apa, wadi'nya siapa, ahamiyah dan faedahnya ilmu qafiyah itu apa, kemudian suarul qafiyah itu gimana? Karena yang kita bahas tuh intinya apa? Dua sukun, huruf antara dua sukun itu, dan huruf mutaharik sebelum sukun yang pertama. Dari dua sukun itu aja. Nah, sekarang kita akan bahas huruful qafiyah dari yang harokat, sukun, kemudian huruf-huruf antara sampai ketemu sukun setelahnya. Jadi huruf-hurufnya itu punya sebutan atau lakop masing-masing ya, punya nama masing-masing huruf ini gitu ya. Likulli minha ismun wadu'ahu Khalil. Jadi setiap hurufnya itu ada namanya yang dibuat oleh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Wahadil huruf ya ada disebut dengan harful roy, harful wasal, harful khuruj, ridaf, taksis, dan dakhil. Apa itu? Ya. Walaysa bilazim an tajtami hadil ahruf kullaha fi mawdi wahid. Jadi dari nama-nama huruf itu enggak semuanya bakal ada di satu bait ya. Bisa aja dalam bait itu ada huruf ini atau huruf ini aja gitu ya. Faqad takunu syi'r khalan min at-ta'sis aw min ar-ridaf aw ghairiha walakinnahu la yujad syi'r yakhlu min ar-rawi. Tapi semua syair itu pasti punya rawi. Walaupun syair itu nggak pasti punya taksis, nggak pasti punya ridaf, tapi yang pasti dia pasti punya rawi. Maka kita yang bahas pertama harf rawi. Wahwal harf alladzi tubna alaihi qasidah. Apa maksudnya? Kalau huruf akhirnya itu ain, ya, berarti nama qasidahnya ainiyah. Huruf terakhirnya nun, nuniyah, mim, mimiyah, kaf, kafiyah. Jadi itu yang disebut dengan qasidah mimiyahnya siapa, qasidah nuniyahnya siapa gitu. Misalkan mimiyahnya Abu Nuwas, tun sabu ilaihi, yang itu jadi nama qasidah akhirnya. Jadi huruf yang akhir dari awal bait sampai akhir bait dalam satu qasidah itu, huruf rafinya itu jadi nama qasidah. Yajibu ala syair ayukarrirahu fi kulli qasidah. Karena setiap qasidah itu akhirnya huruf ini, huruf rawi. Wa antakunu harakat rawi wahidah fi jami' abiyatiha. Jadi nggak boleh macam-macam huruf rawinya. Kalau ro ya ro dari awal sampai akhir, nun nun dari awal sampai akhir. Wa tansabul qasidah ila rawi karena nasab nisbahnya qasidah itu pakai huruf rawi itu. Contohnya kalau hamzah hamziyah, ba ba'iyah, mim mimiyah, ain ainiyah. Wa idza kan harfu rawi wahidan min hadil huruf hamzah, ba, mim, au ain ya. Walida yuqalu masalan siniyahnya Buhturi. Jadi penyair namanya Al-Buhturi punya qasidah yang huruf rawinya dari awal qasidah sampai akhir itu sin. Makanya dibilangnya siniyatul Buhturi. Berarti qasidahnya Al-Buhturi yang akhirnya sin gitu. Atau ainiyahnya Abi Duaib, atau lamiyahnya Syanfaro, atau lamiyahnya Umrul Qais, atau daliyah ya yang akhirnya daliyahnya Nabi Goh Ad-Dubyani, atau mimiyahnya Zuhair bin Abi Sulma. Wahiyya qasaid masyhur sarat biha ar-rukban. Ini semuanya qasidah-qasidah yang terkenal semuanya itu. Siniyah Buhturi, Ainiyah Abi Du'ab, atau lamiyahnya Imrul Qais, daliyahnya Nabi Goh Ad-Dubyani, wasumiyah hadal harf birawi li'annahu minar rawiyah. Kenapa sih huruf di akhir yang jadi nama qasidah itu disebut huruf rawi? Ya, karena dia li'annahu minar rawiyah ai al-fikrah ya. Rawiyah itu artinya pemikiran ya. Karena penyair itu nggak sembarang milih huruf terakhir ya. Soalnya gimana caranya walaupun baitnya itu isinya puluhan atau ratusan dari awal sampai akhir itu akhirnya sama hurufnya. Itu kan pakai pemikiran di sini. Jadi bukan sesuatu yang mudah ya kan. Makanya harf rawi itu hasil pemikiran, makanya disebut rawiyah. Rawiyah itu sinonim dari yang maknanya fikrah sama aja. Lianna syair yarwihi wa yufakkir fih fahuwa fa'ilun bimakna maf'ul. Dan rawiyun kan harusnya rawiyun. Rawiyun itu wazannya fa'ilun. Tapi sebenarnya dia sesuatu yang objek yang dipikir jadi maf'ul. Wazannya fa'il tapi maknanya maf'ul. Ya sama aja kayak nahwu dia masdar tapi maknanya maf'ul, manhu kan gitu. Wakila innahu mahfud minar riwa. Jadi pendapat pertama kenapa harf rawi dikasih nama rawi? Karena rawiyah, karena fikrah. Yang kedua bukan dari rawayah rawi tapi dari riwa ya, fahuwal habl yaitu artinya riwa itu tali. Wadzalika li'annahul harf alladhi yadumu ajza al-bait wa yajma'uha wa ala hadha fahuwa fa'ilun bima'na fa'ilun. Jadi pendapat pertama fa'il maknanya maf'ul, pendapat yang kedua fa'il maknanya fa'ilun. Ya, karena fa'il itu isim fa'il, kalau fa'ilun itu kan sifat musyabah bismil fa'il. Karena dari riwa artinya tali. Tali itu yang ngumpulin semua ajzaul bait. Wa yajma'uha. Al huruf allati tasihu an takuna rawiyan wala la tasihu. Jadi huruf apa aja sih yang menjadi huruf rawi dan apa aja yang enggak bisa. Kullu hurufil hija tasluh
antakuna rawiyan. Jadi semua huruf hija itu semuanya bisa. Ma'ada arba'ah minha. Kecuali 4, yaitu yang huruf illah. Alif, waw, ya, ha. Jadi itu nggak bisa. Alfiyatu siapa itu nggak bisa. Ya. Adanya hamziyah yang akhirnya hamzah. Waw juga nggak bisa, ya nggak bisa, nggak bisa. Wabanu dalika fi mayali. Ya. Harful alif, takunul alif rawiyan fi mawdi wahid wa huwa an takuna asliyah min bin niyatil kalimah. Ya, jadi sebenarnya alif itu bisa jadi huruf rawi di satu posisi aja. Ketika dia tuh alifnya tuh harus asliyah. Ya, asli itu berarti bukan alif yang mungkolabah, ya kan banyak alif itu dari ilal juga gitu. Contohnya ida, mata, mago, aso, kodo, roma itu boleh jadi harf rawi. Wa yutlaqu al hadil qasidah isman maksurah. Tapi qasidahnya namanya jadi maksurah. Contohnya di rojes ini man dola man nasata hamaudul mahu wa aza anhum janibahu wahtama wa hum liman lana lahum janibuhu adlamu min hayati anbatis safa. Nah, jadi wahtama sama safa itu dua-duanya pakai itu bentuknya dari bukan ism yang sahih tapi ism yang maksur ya. Di bab yang maksur mangkus itu loh. Jadi alifnya di sini alif yang maksurah berarti alif yang lazimah kan. Wala yasihu an takunal alif rawiyan fi mawadi. Nah, yang nggak boleh pakai alif itu adalah an takunal alif dhamiru tsaniyah. Jadi nggak boleh yang alif tasniyah ya. Alif isnan itu nggak boleh. Dahaba, wadraba itu nggak boleh ya. Wa misluhu alif fi ista'ida fi qouli Ahmad Syauqi. Jadi ada syairnya Ahmad Syauqi itu pakai aliful isnan jadi huruf rawi. Ya, contohnya di bait ini. Ya khafifan khaffat bihil harakatu fa'ilatun mustaf'ilun fa'ilatun la akulus uskuna la akulus kunna ila hadihidda ro gururon wala akulus ta'idda. Nah, di sini ta ista'idda itu kan aliful isnan karena alif isnan di sini fi'ilnya amar. Nah, aslinya kan nggak boleh, tapi di sini digunakan oleh Ahmad Syauqi. Amirul Syu'ara.